Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Di sini Pak Dwi akan membahas materi limit fungsi ketakhinggaan ya. Jadi ini saya jelaskan limit fungsi ketakhinggaan. Ini baru nanti latihan-latihan soalnya juga dasar-dasar dulu. Yang akan mau saya bahas nanti ada 3 bagian, yaitu yang pertama limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Jadi ini yang pertama limit fungsi polinomial, kemudian limit fungsi rasional, limit fungsi irasional, sama limit fungsi trigonometri ya. Sebelum masuk ke per subbab ini, jadi kita masuk ke limit ketakhinggaan. Jadi kan misalnya fungsi biaya produksi mobil listrik, jadi ini itu sebuah fungsi biaya mobil listrik, produksi mobil listrik juta dengan X adalah banyak mobil listrik. Berapa biaya satu mobil listrik? Jadi kalau kamu ditanya berapa biaya satu mobil listrik, berarti kan X nya tinggal diganti 1, X sama dengan 1 lah, nanti ketemu seperti ini ya tak? Nah kalau kamu ditanya berapa biaya mobil listrik secara massal, yang artinya X nya itu sangat besar atau mendekati tak hingga. Nah hari ini nanti kita bahas permasalahan ketika kita mau menghitung seperti ini. Jadi kalau menghitung seperti ini nanti bagaimana, seperti itu ya. Paham semua ya? Jadi limit di ketakhinggaan itu seperti ini ya. Langsung saja kita masuk ke sini. Jadi ini untuk khusus limit ya. Jadi kalau tak hingga dibagi tak hingga, itu nanti jawabannya juga tak hingga. Kan banyak banget ditambah banyak banget, jawabannya ya tetap banyak banget. Tak hingga dikali tak hingga, itu jawabannya juga tak hingga. Tetapi ini yang perlu kalian pahami, bentuk ini itu merupakan bentuk tak tentu. Tak hingga dikurangi tak hingga itu tidak boleh, tidak tentu. Tak hingga dibagi tak hingga juga tidak boleh, tidak tentu. Seperti kalau kamu belajar di aljabar itu juga ada 0 per 0, itu juga tak tentu ya. Paham ya? Nah sekarang kita masuk ke sebelumnya nanti kalau tak hingga tambah tak hingga itu tak hingga ya. Lah terus kalau tak hingga dipangkatkan 2 juga sama, jawabannya tak hingga. Nah kita masuk ke permasalahan subbab pertama, menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Jadi soalnya nanti polinomial itu yang seperti ini, suku banyak. Kamu sudah pernah mempelajari polinomial di kelas 11. Yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi. Jadi kamu disuruh menentukan pangkat tertinggi dari ini berapa, pangkat tertinggi dari soal itu. Kemudian faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Terus kemudian gunakan sifat-sifat limit di tak hingga. Jadi pertama, ini kamu tentukan dulu soalmu ini, variabel pangkat tertingginya mana? Pangkat tertinggi kan ini toh, pangkat 3 toh. Ya, kemudian nanti kamu tentukan, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Pangkat tertinggi kan tadi X pangkat 3, berarti kamu faktorkan, dikeluarkan. Jadi ini mbok keluarkan, yang ini kan dikeluarkan toh, jadinya seperti ini. Lah yang sering pada bingung itu kok bisa seperti ini, dari mana? Kamu lihat yang atasnya ini kan 5X pangkat 3. Kalau X nya sudah di luar kan berarti tinggal 5 ya ndak. Nah terus sekarang ini min 2X kan sudah ditulis X pangkat 3, berarti di sini nanti tinggal berapa? Tinggal min 2 per X pangkat 2. Jadi yang sering pada bingung itu menentukan ini. Kok bisa min 2X kuadrat dari mana? Dari sini ya. X pangkat 3 dikeluarkan kan berarti jadi X pangkat 2 di sini. Karena kenapa? X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan X. Terus ini kok bisa 9 per X pangkat 3 ya sama. Kalau 9 di sini mbok kasih X pangkat 3 berarti kan jadi 9 per X pangkat 3. Bentuknya sama, bentuknya beda tapi nilainya sama ya.
Kemudian setelah kamu memfaktorkan seperti ini, nah gunakan sifat-sifat limit yang dinamakan gunakan sifat-sifat limit tuh. Jadi ini disendirikan, dikasih limit, ini yang mau kasih limit. Nah ini kok jawabannya, ini paham ya, dipakai sifat-sifat limit. Kemudian selanjutnya ini kok bisa tak hingga. Nah kamu kan tahu tak hingga dipangkatkan 3 kan jawabannya tak hingga. Nah ini selanjutnya ini kok bisa 5 dikurangi 0 tambah 0 ya. 5 kan tetap 5, disubstitusi kan nggak ada x nya ya tetap 5. Nah sekarang ini 2 dibagi x kuadrat, x nya diganti tak hingga, seakan-akan seperti ini. 2 dibagi tak hingga pangkat 2, tak hingga pangkat 2 kan juga tak hingga. 2 bagi tak hingga, 2 dibagi banyak banget kan hasilnya 0, makanya di sini 0. Begitu juga untuk 9x, 9 dibagi x pangkat 3 itu nanti juga 0 ketika ininya diganti tak hingga. Paham ya? Itu limit polinomial, limit fungsi polinomial. Kemudian limit fungsi rasional ya. Ini secara konsep dulu ya. Jadi langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Jadi yang kita bahas nanti fungsi rasional. Sama, tentukan variabel berpangkat tertinggi. Nah kadang itu ada yang menyebutnya pangkat tertinggi dari penyebutnya aja, tetapi nanti hasilnya sama. Jadi pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebut. Yang paling tinggi itu yang mana? Kamu pilih. Kemudian bagilah pembilang dan penyebut dengan variabel berpangkat tinggi, semua dibagi pangkat tertinggi tadi. Terus gunakan sifat-sifat limit ketahingaan. Langsung saja ke soal ini ya. Jadi kalau kamu lihat soal ini, pangkat tertinggi dari pembilang itu berarti yang atas, itu kan 3. Pangkat tertinggi penyebut itu yang bawah, ini kan juga 3. Ya udah, berarti pangkat tertingginya nanti x pangkat 3. Kemudian langkah kedua, bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi semua pembilang maupun penyebut semua mbak bagi x pangkat 3. Jadi kan misalnya ini yang pembilang 3x kuadrat plus 2x min 6 lah, dibagi x pangkat 3 semua lah, nanti baginya satu persatu. Jadi 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 tambah 2x dibagi x pangkat 3 kurangi 6 x pangkat 3, seperti ini. Nah kan kamu sudah bisa pembagian, ini udah SMP udah pernah. X pangkat 2 dibagi x pangkat 3 kan nanti jadi seperti ini per x kan, ini ada 3 ini ada 2 kan, menang yang bawah 1. Paham toh? Oh ini maaf, ini soalnya x pangkat 3 ya, jadi nanti habis. Nah gini toh, nah ini kan dicorek berarti ini habis. Dah di sini nanti 2 per, lah yang atas 1 yang bawah 3 berarti kan menang yang bawah x pangkat 2, ini tetap seperti ini. Jadi semua nanti kalau disederhanakan jadi kayak gini. Habis itu kamu gunakan sifat-sifat limit ya, semua dikasih limit. Limit x mendekati tak hingga, di sini 3, jawabannya juga sama 3. Lah itu kok yang lain bisa 0. Lah coba kamu lihat ini. Ini kan artinya nanti x nya diganti tak hingga. Nah kok bisa 0 dari mana? Nah, x nya kan diganti tak hingga kan berarti 2 dibagi tak hingga pangkat 2. Nah tak hingga pangkat 2 kan juga tak hingga, 2 dibagi banyak banget 0, makanya di sini yang lain 0. Nah sisanya kan tinggal 3 per 1 sama dengan 3. Paham ya? Tapi di sini juga ada cara cepatnya. Ini cara cepatnya gimana? Kamu tinggal lihat pangkat tertinggi dari pembilang, pangkat tertinggi pembilang berapa dari semuanya ini, pangkat tertingginya berapa. Dari penyebut juga sama, ini pangkat tertingginya berapa. Kalau jawabannya sama, pangkat tertingginya yang atas n, yang atas misalnya 3, yang bawah 3 juga, jawabannya tinggal koefisiennya, diambil koefisiennya ini. Maksudnya koefisien gimana? Misalnya soalmu ini
3x kuadrat min 6 per 2x kuadrat plus 4x min 7. Kamu lihat pangkat tertinggi pembilang berapa? 2. Pangkat tertinggi penyebut juga 2. Tinggal ambil koefisiennya. Koefisien itu yang nempel di X ini. Berarti ini 3 per ini 2. Jawabannya mesti nanti sama kalau kamu menggunakan cara yang atas tadi. Nah, sekarang yang bentuk ini itu kalau n lebih dari m, maksudnya pembilangnya, pangkat tertinggi dari variabel pembilangnya ini lebih besar daripada yang bawah. Nggak usah dihitung, langsung jawabannya tak terhingga. Contoh, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat min 6x plus 1. Nah, ini kan pangkat tertinggi yang atas kan 2. Yang bawah ini kalau nggak ada kayak gini berarti sama dengan 1 toh. 2 sama 1 kan besar yang atas. Jawabannya nggak usah dihitung, langsung tak terhingga. Kalau lebih besar yang bawah, jawabannya langsung 0. Contoh, limit x mendekati tak hingga 3x per 2x kuadrat plus 1. Jawabannya ini kan pangkat tertingginya di sini 1. Kalau di sini 2, lebih besar yang bawah toh, langsung jawabannya 0. Itu limit tak hingga bentuk rasional. Paham bentuk rasional? Kemudian selanjutnya kita mencoba menentukan limit fungsi irasional. Jadi bentuk irasional di ketak hinggaan. Irasional berarti kan nanti bentuknya akar-akar seperti ini. Nah, ini kita secara konsep dulu ya. Dikalikan dengan bentuk sekawannya. Awalnya A min B berarti jadi A plus B. Bentuk sekawan dari ini loh. Bentuk sekawan dari ini ya. Bentuk sekawan dari ini kan min toh. Nanti ini yang dinamakan sekawan itu ini. Awalnya min jadi plus. Ya. Nah, nanti kamu tinggal kali pelangi. Ini dikali ini kali ini. Gantian, ini kali ini, terus nanti ini kali ini. Paham? Nanti tinggal dikalikan, yang bawah ya sama, tinggal dikalikan. Ya. Ini saya salah ketik ya, ini seharusnya min ya. Oh, maaf benar. Ini plus di sini plus soal. Ini plus ya. Maaf, yang min itu yang atas ini udah benar. Ya, nanti yang atas tinggal disederhanakan. Jadi setelah kamu kali pelangi kan jadi seperti ini. Kok ini tinggal kuadrat sama kuadrat, kamu gunain ini. A plus B, A min B. Nah, ini kan komponennya sama, cuma beda plus sama min. Berarti jawabannya tinggal A kuadrat min B kuadrat. Sama aja, ini dikuadratkan dikurangi ini dikuadratkan. Nah, nanti disederhanakan ketemu seperti ini. Kalau udah ketemu seperti ini, nanti kamu langsung menggunakan seperti tadi, polinomial yang tadi, dibagi pangkat tertinggi. Ya. Jadi nanti seperti tadi konsepnya, dibagi pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut. Ya. Maksudnya gimana? Kan kamu udah menemukan ini. Kamu lihat pangkat tertinggi yang atas, itu X. Kan 6X plus 2, berarti pangkat tertingginya X. Kalau yang bawah itu tetap, lah ini X kuadrat karena kan di dalam akar. Jadi kalau kamu membandingkan pangkat tertingginya yang mana, itu harus di luar akar. Ini kan sama aja juga X. Paham belum? Berarti pembilang sama penyebut pangkat tertingginya X. Nah, ini juga dibagi X di sini. Tapi belum masuk akar. Loh, kok bisa jadi X kuadrat? Kok bisa jadi X kuadrat? Karena kan masuk akar. Kalau udah masuk akar jadi X kuadrat. Nah, nanti kalau sudah mbok sederhanakan, gunain konsep tadi, ketemu seperti ini. Nah, itu juga ada cara cepatnya seperti ini. Ya. Cara cepatnya seperti ini. Jadi, kalau contoh soal ya, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 2X
plus 1 dikurangi limit x kuadrat plus 4x min 6 seperti ini. Nah kamu tinggal lihat A, B, C nya. A itu yang nempel di x pangkat 2, B itu yang nempel di x, C itu yang konstanta atau nggak punya x. Sedangkan P, Q, R juga sama tetapi unsur yang belakang. Nah ini kalau A nya sama dengan P, yang nempel di x pangkat 2 yang depan sama yang belakang sama, kamu langsung pakai rumus ini. Nah di sini kan kamu lihat A nya itu yang nempel di x itu sama aja 1 kalau seperti ini. Kan nggak ada itu 1. B nya berarti min 2, C nya 1 ini. Sedangkan P itu yang belakang, yang komponen ini itu kan juga 1. Q nya 4, R nya min 6. Dah tinggal kan ini A sama P nya sama toh, langsung pakai rumus B min Q per 2 akar A. B nya berapa? Min 2, Q nya 4, min 4 per 2 akar 1. Berarti kan nanti jadi yang atas min 6, yang bawah 2. Ya udah jawabannya min 3. Paham ya? Nanti bentuk-bentuknya ini baru dasar, bentuk-bentuknya banyak sekali. Nanti kamu bisa coba sendiri. Kalau kemudian kita lanjut ke limit fungsi trigonometrik di ketak-hinggaan. Jadi ini limit trigonometri di ketak-hinggaan, ini khusus yang substitusi langsung ya. Jadi ini khusus yang substitusi langsung. Jadi langsung ke contoh soal. Limit x mendekati tak hingga 2 cos dalam kurung 1 per 2x plus 3. Ini langsung disubstitusi saja. X nya kan tak hingga toh, langsung masuk ke x nya. Jadi nanti 2 cos 1 plus 2 kali tak hingga plus 3. Nah kamu logika coba, 2 dikali banyak banget, kan jawabannya juga banyak banget. Banyak banget tambah 3 juga jawabannya banyak banget. Nah 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi banyak banget 0. Ya udah berarti sama aja 2 cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti sama dengan 2. Seperti ini. Ya. Ada yang ditanyakan untuk limit fungsi di ketak-hinggaan. Ya. Ya, biar kamu lebih paham, bisa kamu kerjakan lagi soal-soal itu. Ya. Bisa kamu kerjakan lagi soal-soal itu tanpa melihat pembahasan. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.